Halo, perkenalkan nama saya Hendis Mandra, biasa dipanggil Hendis. Eh, Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Ini pertama kali gue buat vlog tentang bagaimana perjalanan gue mendapatkan gelar sarjana dengan 7,5 tahun. Dan posisi sambil bekerja dan gue seorang pemulung jalanan. Bagaimana cara gue membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan tanggung jawab lainnya. Dan untuk itu jangan lupa subscribe, komen, like jika kamu menyukai video ini, atau menyukai orangnya juga tidak apa-apa, nanti saya berikan nomor HP saya lewat di bawah. Nah, kalau bermanfaat jangan lupa share sama teman-temannya agar sama-sama melihat video saya ini untuk bisa bertemu bersama dan mewujudkan masa depan yang indah sesuai dengan cita-cita kita masing-masing. Nah, di sini gue mau jelasin beberapa tips bagaimana gue lulus dengan 3,5 tahun. Salah satunya adalah pola pikir, komitmen, dan sebenarnya memanajemen waktu. Bagaimana membagi waktu antara kayak gue sendiri dalam sehari-hari itu bisa 6 profesi. Mulai dari pagi gue kerja mulung, ngantar anak sekolah, dan gue mulung lagi, dan gue kuliah, ngerjain tugas kuliah, dan gue juga seorang marketing freelance di mana gue menjangkau masyarakat untuk ngajak liburan, dan yang paling seru adalah mengambil pelayanan juga di kampus dan di luar kampus. Jadi itulah teman-teman bagaimana cara gue. Nah, so tadi yang pertama pola pikir, manajemen waktu, dan komitmen. Nah, juga mencari lingkungan pertemanan yang positif. Jangan mencari lingkungan pertemanan yang negatif seperti yang mabuk-mabukan, tawuran, dan lain sebagainya. Seperti gue, dari dulu sampai sekarang gue belum merokok, minum alkohol, atau ngajak tawuran dan lain sebagainya. Jadi untuk khusus anak muda, fokus sama diri untuk masa depanmu, biar kamu berhasil, jauhkan semua hal-hal negatif sekarang. Jadi gua fokus pelayanan gua seorang Kristen. Jadi juga teman-teman di luar sana pemeluk agama yang lain, kalau teman-teman beragama Islam, bergaullah dengan remaja masjid, bangun relasi, dan juga dengan pemeluk agama lainnya gitu. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan gitu. Jadi segala sesuatu itu yang kita kerjakan, yang berhasil adalah kepercayaan kita kepada Tuhan gitu. Langsung saja kita akan nonton videonya. Buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Sedih. Semoga semua semakin sukses. Daun Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun terus siap untuk maju. Ku siap dirimu. Padanya tinggal di suatu kota dengan keterbatasan yang membuat kita terus bangkit melawan rasa takut, rasa malas, sehingga membuat hasil yang maksimal. Hai, perkenalan gua Hendis Mandra, biasa dipanggil Hendis. Di sini gua mau cerita sedikit bagaimana pengalaman gua selama kuliah dan sebagai seorang pemulung. Di sebuah kota
kecil bernama Kota Rantau Prapat di Sumatera Utara. Gue seorang pemulung. Sejak kecil gue sudah terbiasa membantu keluarga gue dalam bekerja. Di saat gue kuliah, gue memutuskan untuk mencari barang-barang bekas di tempat pembuangan sampah, di pinggir jalan, bahkan dimanapun, bahkan di jurang. Gue akan mencari dan mengumpulkannya di dalam goni dan keranjang yang sudah saya siapkan. Meskipun dengan keterbatasan yang gue punya, gue selalu menyimpan harapan yang besar untuk bisa melanjutkan cita-cita di setiap lubuk hati yang sudah saya tanamkan sejak dulu. Setiap pagi gue bangun sebelum matahari terbit, menyelusuri jalanan dengan keranjang besar di punggung saya. Gue mengumpulkan barang-barang bekas, mulai dari botol plastik sampai yang bisa daur ulang kembali, dengan usaha kerja keras untuk mengumpulkan uang untuk mengurangi beban dan tanggung jawab orang tua. Nah teman-teman, mohon maaf bila dalam cuplikan video agak berantakan, ada yang kurang sesuai dengan klip-klipnya, karena ini saya baru pemula untuk memulai terjun di dunia konten kreator. Dan ini gue ambil dari kisah gue sendiri yang gue bangun selama di bangku perkuliahan. Banyak kegagalan yang gue hadapi, yang gue rasakan. Salah satunya gue sudah pernah beberapa kali mencoba daftarkan beasiswa, namun tidak pernah atau tidak ada pemberitahuan selanjutnya, sehingga gue bekerja sekeras ini untuk bisa meringankan beban dari kedua orang tua saya. Menjadi anak pertama adalah tanggung jawab yang paling besar dengan adik-adiknya dan semua keluarga. Jadi sejak dini gue sudah belajar agar kelak bisa menjadi harapan, bisa menjadi garda terdepan di keluarga saya atau di orang tua saya, yang menjadi kebanggaan tersendiri dalam hati mereka, bahwa inilah saya dari hasil kerja keras orang tua saya, mendidik saya dari sejak kecil sampai gue sebesar ini. Bayangkan bagaimana kesabaran apalagi seorang ibu yang setiap hari rela panas-panasan, rela bekerja sepanjang hari dan mendidik kami agar menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi kami, agar kami kelak bisa menjadi sosok yang mereka harapkan. Gua kuliah di Universitas Labuhan Batu. Di situ gua menempuh pendidikan gua. Gue belajar dari hal-hal kecil, dari membangun interpersonal sel, membangun pola pikir, membangun relasi dengan keterbatasan yang gue punya sebagai seorang introvert gitu, yang agak sulit untuk menjalin pertemanan. Namun kata orang tua dulu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi di video ini juga nanti teman-teman bisa melihat di pas semester 4 gua memutuskan untuk mengikuti pertukaran mahasiswa, dan itulah terobosan terbesar yang pernah gue lakukan selama kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Airlangga, tepatnya di Surabaya. Di situ gue belajar banyak hal, bagaimana melihat budaya, kultur shock, melihat
berbagai keberagaman yang berbeda-beda namun tetap satu. Gua belajar bersama teman-teman yang luar biasa dari seluruh Indonesia yang lulus di pertukaran Universitas Airlangga. Dan teman-teman bisa melihat di sini beberapa cuplikan video yang gue buat tentang perjalanan gue di Universitas Airlangga. Namun gue juga menekankan kepada teman-teman harus bisa manajemen waktu, membagi antara me time kepada diri sendiri, kepada teman-teman, dan pekerjaan dan tugas-tugas yang itu mencapai masa depan kita bersama gitu. Dan yang tak lupa juga untuk memanage keuangan, membedakan keperluan dan konsumtif gitu kan, kemauan gitu. Harus bisa mengontrol keuangan sebaik mungkin agar bisa mendukung kegiatan urgent kita, artinya memerlukan biaya yang besar ketika kita menabung, membedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi kita bisa menyuplai dengan uang yang kita simpan tersebut itu bisa ikut gitu. Contohnya bisa kita lakukan, bisa kita contohnya kayak saya mau belajar content creator, tapi saya tidak punya alat, ya dengan uang yang kita simpan tadi kita bisa gunakan sebagian untuk yang poin-poinnya saja gitu. Relasi sangat perlu kita bangun, karena itu yang sangat-sangat membantu diri kita untuk meningkatkan value dan membangun kita untuk terus bertumbuh untuk mencapai dan bisa mengekspresikan diri kita yang terbaik. Tapi ngomong relasi ini harus bisa mencari relasi yang benar-benar yang bisa membangun, yang positif, jauhkan hal-hal negatif gitu. Dan inilah sepenggal cerita saya, ikuti terus ya teman-teman videonya. Mana tahu ada yang teman-teman bisa menjadikan motivasi untuk terus mewujudkan cita-cita pada teman-teman. Dan bisa dilihat dari voices gue ini masih terbata-bata, masih public speakingnya masih jauh sekali, bisa dibilang masih rendah. Tapi karena gue ada sesuatu yang mau dicapai, ada achievement, jadi gue mau belajar. Jadi teman-teman jangan malas belajar. Di zaman teknologi sekarang, di perkembangan globalisasi, apapun bisa kita lakukan. What do you believe, what you can do it. If you start to do it now, you can do it. Okay? Jadi teman-teman bisa melakukan. Ibaratnya jangan pernah bandingkan gitu proses teman-teman dengan orang lain yang mungkin mereka cepat naik gitu kan. Gue juga sering seperti itu, cuman pada akhirnya gue berpikir kembali untuk apa yang gue lakukan itu sia-sia. Jadi gue mau bangun dengan apa yang gue punya saat ini. Gue tidak memaksakan untuk bisa menjadi orang lain gitu. Jadi fokus pada dirimu, teman-teman. Dan ini sedikit cerita bagaimana kegiatan kami di Pertukaran Mahasiswa namanya Modul Nusantara. Di sini kami lagi berada di Ekoton tentang bagaimana menyelamatkan bumi dari sampah gitu kan. Kami belajar di mentori orang-orang yang profesional di bidang Ekoton yang memang bisa menyuplai dan menjadi mentor dalam mengurangi sampah yang ada di Indonesia.
utete le ufado sa ai lahe no atage de